Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sanggup terus. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya untuk kinerja sektor kripto hari ini teman-teman ya semuanya merah merona-rona alias meronta-ronta. Ya bisa kita lihat ya karena memang pergerakan daripada Bitcoin ini sedang mengalami fase penurunan. Nah, kenapa Bitcoin ini mengalami penurunan seperti ini padahal semalam itu sempat menyentuh di area 60.000 US dollar gitu ya kan. Salah satu faktor teman-teman yang sangat krusial ini kalau menurut saya kenapa Bitcoin turun dan altcoin juga mengikuti kinerja daripada Bitcoin kan. Itu kita udah mendekati nih, udah mulai mendekati fase di mana akan ada meeting pembahasan tentang suku bunga. Ya, akankah suku bunga di cutting ya atau dipotong atau akan tetap stabil atau malah naik? Nah, ini mungkin orang-orang ya cenderung wait and see nunggu hal tersebut. Karena apa? Meeting akan terjadi pada tanggal 18 bulan ini ya teman-teman ya, tinggal beberapa hari lagi sih itu kan. Nah, kita akan lihat, kita akan pantau perkembangannya nanti apakah akan ada cutting suku bunga atau enggak gitu ya, atau akan tetap hawkish seperti ini atau akan tetap apa naikin ya. Semoga saja enggak naik sih ya seperti itu, dan semoga saja kabar bagus adalah cut ya seperti itu teman-teman. Mantap jiwa ya. Lantas bagaimana dari sektor memes coin teman-teman ya? Kalau kita mengacu pada pergerakan meme coin hari ini ya seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP dan masih banyak altcoin lainnya dari segi meme coin teman-teman mengalami penurunan atau koreksi, termasuk ada Simon Cat yang notabene sempat naik ugal-ugalan juga ya. Ya tuh bisa dikatakan 99,999% dari sektor meme coin pun mengalami minus. Oke, jadi kita lihat dari segi DOX dulu ya. DOX, untuk DOX sendiri teman-teman ya dia berada di range ratusan kalau nggak salah ya. Bentar, ini udah 87 ya, 103 teman-teman untuk DOX, dia kepala 10, 19. Kalau DOX sendiri teman-teman ya nanti tanggal 19 dia akan launching di market future-nya di Coinbase International sama Coinbase Advance ya teman-teman ya. Dia akan luncur market derivatif di situ ya. Semoga saja nanti bisa membawa presentasi nilai plus-plus lah ya. Harapan dari kita DOX ini bisa masuk ke dalam market spotnya Coinbase ya, semoga saja dalam waktu dekat. Amin, mantap jiwa ya. Updatean hari ini teman-teman untuk Hamster Combat ya. Untuk Hamster Combat harga pre-marketnya kalau di KuCoin sangat rendah teman-teman di area 0,0073. Kalau ini di KuCoin ya dengan 20 di belakang koma ya. Apakah ini sama pre-market dengan market lainnya seperti Bitget kayak gitu teman-teman? Kalian bisa cek sendiri Bybit gitu ya kan. Nah, kalau di Bybit sendiri teman-teman untuk Hamster Combat dia di area 0,07 ya. Jadi selisih 10 sebenarnya sama KuCoin ya. Ini harga terakhir diperdagangkan, total volume yang ada di Bybit sekitar 3,6 juta ya. Ini teman-teman ya untuk si Hamster Combat. Ya semoga saja Hamster Combat nanti pas listing ya bisa di area 0,1 lah ya. Harapannya seperti itu, dan semoga saja buat kalian semua CP gitu ya teman-teman ya untuk si Hamster Combat. Dan informasi terbarunya teman-teman untuk sistem withdraw ke exchange Binance ya itu udah cepat teman-teman ya, udah terupdate, bugnya udah hilang. Jadi kemarin saya sempat mencoba kembali karena saya udah hampir 4 kali nih coba untuk withdraw ke Binance itu gagal mulu ya kan, hingga akhirnya kemarin coba lagi dan ternyata langsung bisa hanya hitungan detik. Coba kalian kalau mau withdraw ke situ teman-teman silakan ya. Nanti kalau udah sukses ya salah satu exchange yang kalian pilih entah Bybit, OKX atau Binance teman-teman pasti akan ada tanda centangnya yang berarti transaksi Anda sukses di situ teman-teman. Tinggal menunggu landnya aja ya untuk Hamster Combat kalian. Mantap jiwa. Nah, jadi di sini teman-teman ya penulis Rich Dad Poor Dad ya, Bitcoin akan meledak ya, Rich Dad Poor Dad. Oke, mantap jiwa. Nah, kita bisa ambil kesimpulan di belakang, Bitcoin akan meledak. Nah, ledakan daripada Bitcoin ini akan berpengaruh terhadap altcoin. Ya, akan berpengaruh terhadap semua altcoin termasuk daripada sektor meme. Biasanya meme coin itu berpengaruhnya juga cukup signifikan karena sekali naik juga nggak ngotak teman-teman. Kalau meme coin ya bisa ribuan persen dalam hitungan menit, bisa ribuan persen hitungan menit juga untuk junam sampai kerak bumi sana teman-teman ya. Makanya meme coin itu mendapatkan julukan
high risk high return yang paling high gitu ya dibandingkan altcoin lainnya ya. Tapi ya inilah serunya meme coin teman-teman ya. Dia bisa bikin kaya dalam waktu semalam, bisa bikin orang kaya jadi gembel juga dalam waktu semalam gitu kan. Nah, oke, kita bahas teman-teman di mana Robert Kiyosaki, komentator keuangan eksentrik yang menjadi terkenal secara global berkat buku-bukunya yaitu Rich Dad Poor Dad, telah meramalkan bahwa harga Bitcoin mata uang kripto terkemuka akan meledak. Mantap jiwa ya. Pengusaha dan penulis berusia 77 tahun ini juga selalu optimis terhadap logam mulia terutama emas dan perak. Meskipun komunitas investasi masih disibukkan dengan perdebatan tiada akhir antara Bitcoin dan emas, Kiyosaki percaya bahwa para pengecut yang mengadu domba kedua aset tersebut akan menjadi pecundang besar begitu Federal Reserve Amerika Serikat atau The Fed ya melakukan perubahan sikap dovish yang telah lama dinantikan. Oke ya. Dan di sini teman-teman ya Kiyosaki memperkirakan aset real ya akan mengalami apresiasi harga yang signifikan karena apa? Pemangkasan suku bunga oleh Fed. Ini yang sebenarnya kita tunggu-tunggu juga ya. Pemangkasan suku bunga ini akan sangat-sangat berpengaruh terhadap sektor kripto teman-teman. Kalian lihat ke belakang. Ketika ada kenaikan suku bunga, apa yang terjadi di sektor kripto? Harganya turun bro, ya harganya turun. Makanya kalau ada pemangkasan suku bunga, ini akan sangat-sangat menarik bagi sektor kripto. Nah, alih-alih berdebat satu sama lain, investor Bitcoin dan emas harus sibuk mendiskusikan apakah mereka harus membeli Ferrari atau Lamborghini selama bull run yang akan datang. Anda mungkin akan segera terlihat hebat mengendarai Ferrari atau Lamborghini, tambah Kiyosaki. Oke ya. Ya cuman kembali lagi kepercayaan teman-teman lah ya, kepercayaan karena ya sebenarnya banyak sekali yang memprediksikan Bitcoin itu bakal ke area 100.000 US dollar ya kan, 250.000 US dollar bahkan 500, tertingginya ke 1 juta US dollar ya. Itu prediksi teman-teman ya. Yang namanya prediksi itu ya bisa dikatakan 50-50, 50% yes, 50% no. Dan jadi gini, mungkin realistisnya untuk harga Bitcoin sendiri ya itu kisaran range harga 80 sampai 120.000 US dollar di puncak bull market ini. Itu kalau menurut keyakinan saya ya itu antara 80 sampai 120. Cuman kalau lebih dari itu teman-teman berarti ya mantap jiwa lagi, dan tentunya altcoin akan mengalami kinerja kenaikan yang luar biasa lagi gitu loh ya. Ingat ya, di kala bear market mental kita diuji, di kala bull market ya kan sikap tamak kita yang diuji gitu teman-teman. Jadi sektor kripto itu sektor setan juga sebenarnya ya, banyak godaan dalam arti gitu. Bukan sektor setan itu sektor yang dalam tanda kutip itu bikin orang tersesat, enggak gitu. Cuman setan itu menggoda kita dalam tanda kutip ketika naik udah hold dulu ya, siapa tahu nanti kamu bisa kaya di atas, naik lagi enggak taunya koreksi gitu ya kan. Itu setannya terlaluan itu ya. Terus yang kedua ya, dimana mental kita digonjang-gonjang juga ketika bear market seperti ini. Udah cut loss ya. Nanti turun lagi enggak taunya di cut loss malah naik ya kan. Itulah setan yang kurang ajar seperti itu. Ya intinya kita harus bisa mengendalikan sikap tamak dan sifat ketakutan kita, mental gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu dan salam cuan.